Kajian Tahdzibul Akhlak memelihara akhlak al-akhlakul karimah tentunya ya. Al-akhlakul karimah itu adalah apa namanya ya kalau dalam bahasa kitanya, sesuatu yang sudah menjadi biasa, yang sudah menjadi mendarah daging lah persisnya ya. Sesuatu yang sudah mendarah daging, yang ketika melakukannya itu sudah otomatis saja berjalan. Nah, al-akhlakul karimah itu kalau yang demikian ya, yang mendarah daging, yang pengamalannya itu sudah secara otomatis, itu kalau berdasarkan atau yang diamalkannya itu dari ajaran Islam. Ya, yang diamalkannya, yang menjadi biasa, yang sudah pengamalan secara otomatis itu kalau berdasarkan ajaran Islam, itulah al-akhlakul karimah. Di antara hal terpenting untuk meraih di mana al-akhlakul karimah itu ya, di mana al-akhlakul karimah itu wajib dimiliki karena itulah pintu surga. Nah, di antara hal penting ya, untuk meraih, untuk meraih al-akhlakul karimah itu dengan membersihkan hati dari segala penyakitnya. Ini juga hal penting, hal yang wajib, harus kudu, tidak bisa tidak. Ya, harus bersihnya hati, harus bersih dari segala penyakitnya. Nah, sehingga kajian Tahdzibul Akhlak ini kan membahas penyakit hati dan segala permasalahannya ya, hingga ke solusi atau ya bagaimana cara membersihkannya. Atau kalau di mana penyakit hati ini disebutnya penyakit hati, penyembuhannya gitu ya, penyembuhannya atau menghilangkannya dari dalam hati sehingga hati itu menjadi bersih. Nah, sampai kepada hal demikian ya, ini penyakit hati apa dan bagaimana segala permasalahannya, termasuk dengan ya, bagaimana cara menyembuhkannya ya, apabila kena itu oleh penyakit hati, atau bagaimana cara menghilangkannya, yang ternyata kan penyakit hati itu banyak dengan permasalahannya masing-masing. Ya, cara membersihkannya, cara menyembuhkannya juga masing-masing sesuai dengan jenis penyakit hatinya. Nah, sudah sampai nih kita ini ke penyakit hati nomor 12. Sudah yang ke-12 nih ya. Berarti yang 11 gitulah yang sudah lewatnya, yang sudah kita kaji, ya itulah nih jenis-jenis penyakit hati. Yang ke-12 ini namanya al-ghurur. Itu ya, namanya penyakit hati ini yang ke-12 itu adalah al-ghurur. Ya, secara harfiah al-ghurur itu tertipu. Ini sebagai penyakit hati ini ya, ini itu al-ghurur itu secara harfiah ya, nama artinya itu tertipu. Nah, adapun sebagai penyakit hati, al-ghurur sebagai penyakit hati definisinya adalah sukunu nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Nah, eta sak-sak itulah ponok sebetulnya ya. Merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, bahkan merasa nyaman plus nikmat ketika melakukan sesuatu yang berdasarkan al-hawa. Berarti penyakit nih. Ya, merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, bahkan itu rasa nyaman dan nikmat ketika melakukan sesuatu yang berdasarkan al-hawa. Garis miring ini seringnya saya sebutkan ini.
Sesuatu yang berdasarkan al-hawa itu artinya bukan ketaatan kepada Allah. Nah mestinya nah ini ya kita tambah saja nih. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28 itu kalau nggak salah. Ayat ini populer sebetulnya, ini hanya surat apa ayat berapa gitunya. Yang ini nih ayatnya yang karena definisinya tadi kan tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, bahkan nyaman plus nikmat ketika melakukan sesuatu yang datang dari dirinya. Hawa nafsu kalau bahasa Arabnya, hawa nafsu bahasa Arab yang berasal dari dirinya. Yang dimaksud dengan yang berasal dari dirinya itu bukan yang dari Allah. Karena kalau yang dari Allah berarti ketaatan. Kalau melakukan sesuatu yang dari Allah itu ketaatan, sama dengan ibadah, sama dengan amal soleh. Ya, kalau yang mengamalkan yang dari Allah itu artinya taat kepada Allah. Dengan kata lain itunya atau sama dengan, nah itu ibadah, itulah amal soleh, itulah yang berpahala. Yang demikian. Nah sementara ini kan penyakit hati al-ghurur ini rasa nyaman bahkan nikmatnya itu bukan dengan hal seperti itu, tapi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah mestinya, nah ini contohnya nih, contohnya ayatnya nih, mudah-mudahan ketemu nih. Alah lumpana ayatnya tiatunya. Nah ini nih. Ayat Ar-Ra'd ayat 28 bener nih. Ar-Ra'd ayat 28 diantaranya. Auzubillahi minasyaitonirrajim nih, seperti demikian nih redaksi ayatnya. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Mestinya demikian kalau orang-orang yang beriman. Ada lagi ayat yang ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Ya, ketahuilah hanya dengan zikrullah itu yang tadi. Ya, yang tadi zikrullah itu adalah yang segala sesuatunya itu yang dari Allah. Itulah sebetulnya yang seharusnya menjadikan hati itu tentram. Yang seperti itu semestinya, makanya ini kan sebagai penyakit hati nih, gurur nih, tertipu kalau merasa tentram, bahkan nikmatnya itu dengan hal-hal yang berasal dari al-hawa. Ketipu berarti gurur bahasa Arabnya. Nah mestinya ya seperti di surat Ar-Ra'd ayat 28-nya, allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ininya kebalikan nih, kebalikan dari gurur itu adalah ayat ini. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, yang disebut mengingat Allah itu yang tadinya ya mengingat di sini bukan zatnya kan, karena zatnya tidak bisa diingat-ingat, dipikir-pikir, zatnya malah dilarang. Itu ada hadis yang melarang, nggak boleh memikirkan zat Allah. Tapi yang dipikirkan tentang Allah itu adalah, nah ini nih ayat-ayatnya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah lanjutannya, ala camkan nih, kalau dalam bahasa kita nyanyi catat gitulah ini, ala ketahuilah, ingatlah, sekitar itulah hanya ini terjemahnya. Ketahuilah, ingatlah, camkan, catat nih, garis bawahi lah gitulah. Bi dzikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Nah ini kembalikannya nih dari gurur nih, ayat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28.
Sekali lagi ya, ini seringnya akan saya ulang bahkannya selama mau mengkaji tentang penyakit hati al-ghurur ini ya. Di awal seperti ini saya akan terus mengulang ini definisinya. Al-ghurur itu adalah tentramnya hati ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu. Nah, itu kebalikannya yang tadinya. Padahal ayat tadi menyebutkan, garis bawahi, camkan nih, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram, bukan dengan yang lain. Padahal ini ya definisinya, ya kan tentram, bahkan nyaman, plus nikmat, bahkan gitu, terasa nikmat ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsunya. Garis miring teh kahayang jeung karesep angger teh eta pas pisan teh. Kalau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kahayang yang karesep, padahal hal itu adalah kegelapan dan tipuan setan. Nah, padahal yang demikiannya rasa tentram itu adalah kegelapan dan tipuan setan. Nah, kemudian satu lagi nih ya yang akan saya ulang-ulang terus nih ya, al-maghrur, orang yang kena al-ghurur, orang yang di dalam hati ada penyakit al-ghurur itu adalah orang yang ittakhadzal hawa qaidan wasyaitana dalilan. Orang yang menjadikan hawa nafsu kahayang jeung karesepnya sendiri itu sebagai tuntunan hidupnya, tuntunan dalam melakukan sesuatu, dan menjadikan setan sebagai dalilnya. Prakteknya adalah ketika seseorang melakukan hal yang demikian, setan yang akan memberikan dalih bukan dalil sebetulnya ya, setan yang akan memberikan dalih untuk pembenarannya, sehingga manusianya tidak merasa bersalah karena merasa ada dalilnya dia melakukan demikian, padahal itu dari setan. Nah, makanya setan setan orang yang kena ghurur ini merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa. Kalaupun merasa berdosa, kalem. Nah, sekarang nih yang ini nih yang lanjutan yang ke macam-macam ghurur. Yang pertama sudahnya ghururnya orang kafir, yaitu garis besarnya ghururnya orang kafir itu adalah mengabaikan urusan akhirat. Orang kafir nih, ghururnya orang kafir mengabaikan urusan akhirat sehingga segala-galanya hanya untuk dunia dan keduniaan. Meskipun kan yang seperti ini kena juga kepada orang Islam. Ya, ada yang total orang Islam itu betul-betul mengabaikan urusan akhiratnya. Ada juga yang tidak total. Untuk urusan akhiratnya itu sangat minim, artinya jauh lebih besar kepada urusan dunia dan keduniaan. Mestinya kan yang demikian itu hanya katakanlah demikiannya, mestinya yang demikian itu kafir. Tapi orang Islam juga banyak. Artinya orang Islam juga kena nih oleh ghurur yang demikian. Macam pertama, yaitu yang mengabaikan akhirat, hanya untuk keduniaan. Nah, yang kedua nih, yang kemarin baru mukadimahnya nih. Ini yang kedua nih ya, macam kedua dari ghurur. Yang pertama tadi kafir, sekarang orang Islam nih, ghururnya orang Islam. Meskipun tadinya orang Islam itu yang ghururnya seperti kafir juga ada. Yang kurang gitulah. Kurang, bahkan ada yang total mengabaikan akhiratnya. Kurang nih memperhatikan urusan akhiratnya. Nah, sekarang yang keduanya, macam kedua, ghururul usati minal muslimin. Ghururnya ghururnya kalau
Bisa saja seperti ini ya kemarin ya. Gururnya ahli maksiat dari kaum muslimin. Dengan definisi yang sama tentunya. Gururnya ahli maksiat dari kaum muslimin. Gurur adalah gurur. Apa sih definisinya? Artinya tidak merasa bersalah, tidak merasa dosa, nyaman saja, nikmat saja rasanya ketika melakukan perbuatan dosa. Karena ini gururnya ahli maksiat. Gururnya orang-orang yang suka bahkan menjadi sebutan pendosa, suka berbuat dosa atau spesialis dosa. Alah, spesialis gitu. Atau karena dosa tim ini hampang, ini gampang, talah nukaran itu tah dari kaum muslimin. Kan dengan definisi yang sama, gurur itu adalah tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, bahkan nyaman-nyaman saja. Mungkin nikmat berbuat dosa. Padahal gelap, itu kan, itu adalah kegelapan dan tipuan setan. Nah, ini mukodimahnya kemarin, yang kemarin baru mukodimahnya. Intinya orang-orang Islam yang disebutnya gampang, mudah berbuat dosa, atau malah sering sekali berbuat dosa, gururnya itu adalah setan nih dalilnya. Ini dalil dari setan nih. Ada di dalam pemikirannya, di dalam dirinya, katakanlah pengetahuan, pemahaman bahwa Allah itu kan maha mulia. Itulah ini nih ya, mereka nih yang Allah itu kan maha mulia, dan kami mengharap, kuncinya di sini, kami mengharapkan, ada harapan, artinya mereka memiliki harapan. Kami mengharapkan Allah itu maha mulia, dan kami mengharapkan Allah mengampuni kami. Nah, itu tertanam itulah di dalam diri mereka, itunya ada harapan diampuni oleh Allah, sementara berbuat dosanya terus, berbuat dosanya tidak berhenti. Tapi di dalam dirinya itu tertanam harapan diampuni oleh Allah. Nah, karena lebih ya, ini kan yang ahli disebutnya, bahkannya ahli maksiat yang terus menerus berbuat maksiat, yang terus menerus berbuat dosa, tapi di dalam dirinya, dalam pikirannya tertanam itu harapan, seolah-olah pasti, bahkan itulah. Jadi dalam dirinya itu tertanam itu harapan, bahkan seolah-olah pasti diampuni dosa sebanyak itu, meskipun terus menerus berbuat dosa, itu di dalam dirinya tertanam diampuni oleh Allah. Nah, padahal kan dengan demikian, dengan sering, dengan terus menerus berbuat dosa, artinya kan untuk hal sebaliknya, yaitu amal soleh minim, bahkan mungkin tidak melakukan sama sekali. Mengabaikan, minim sekali amal solehnya, bisa jadi tidak beramal soleh sama sekali. Nah, di sini kuncinya nih, yang ini nih ya. Mereka itu tertanam di dalam diri mereka itu harapan, dalam tanda kutip nih harapannya, di dalam diri mereka itu tertanam harapan diampuni, pasti diampuni oleh Allah. Meskipun terus menerus berbuat dosa dan amat sangat minim, mungkin tidak sama sekalinya beramal solehnya. Nah, ini tanda kutip harapan. Sebetulnya itu bukan harapan, itu adalah khayalan. Itu adalah lamunan, itu adalah mimpi. Kalau manusia seperti itu diampuni oleh Allah. Yang demikian itunya. Nah, setan sebetulnya yang terus menanamkan harapan, kalem, tenang, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Masa cuma dosa kamu yang satu orang sebesar apa, sebanyak apa dosa satu orang, sementara ampunan dari Allah maha luas tanpa batas, nggak ada bandingannya. Apa kamu tidak yakin akan diampuni oleh Allah? Nah, seolah-olah setan itu demikian. Makanya
dar aman. Setan dar aman lah kalau mau berbuat dosa mah. Dosa cuma satu orang, dosa sebanyak apa kamu bisa berdosa? Dibandingkan dengan ampunan dari Allah kan tanpa batas, itu kan sangat luas. Nah, teh. Nah iya sekarang nih judulnya. Jadi intinya demikiannya, sekali lagi nih yang kemarin mukadimahnya, orang-orang Islam yang sangat mudah berbuat dosa, sebutlah demikiannya, yang terus menerus berbuat dosa, yang tidak berhenti berbuat dosa, oleh setan ditanamkan harapan diampuni oleh Allah. Padahal itu adalah khayalan, lamunan, dalam arti tamani bahasa Arabnya kemarin kan ya, yaitu sesuatu, tamani itu khayalan, lamunan, mimpi yang tidak akan terjadi. Allah artinya hakikatnya yang sesungguhnya, yang sebetulnya Allah tidak akan mengampuni orang yang seperti itu. Ya itu kan tipuan setannya di sana. Padahal hakikatnya itu kan sesungguhnya Allah tidak akan mau mengampuni orang yang demikian. Terus menerus berbuat dosa dengan mengatakan, dosa yang saya lakukan ini sebanyak apa, sebesar apa, coba ampunan dari Allah sebanyak apa, tanpa batas. Masa Allah tidak mengampuni? Nah itunya yang tipuan setannya itu adalah kalau sebetulnya ini judul berikutnya sih ya, ditanamkan gitu harapan kosong. Jadi ditanamkan harapan kosong, atau persisnya tamani, lamunan, khayalan yang oleh setan dimistik. Allah etatah jadi harapan padahal harapan kawan nanti kan dia harapan genah tuh, wah soleh tetega ngomong lagi alhamdulillah selegaul teh jeung saroleh ya sia soleh duh iya ge harapan ieu setan teh kuduna mah kitu ya si harapan. Nah sekarang judulnya ini nih, bagaimana nih setan merekayasa, setan memelintir. Wal ghalatu fi tasmiyati tamanni rojaan. Ini kesalahannya adalah bagi manusianya sih, kalau setan mana memang gitu pegawaianana. Kesalahannya nih bagi manusia adalah tamani ya, yang yaitu khayalan, lamunan, mimpi yang tidak akan terjadi. Maksudnya nih tamani itu adalah yang demikian. Itu disebut oleh setan nih dinamai dengan roja. Sekali lagi, padahal yang tadinya bagi orang yang terus menerus berbuat dosa, tidak berhenti berbuat dosa, sebetulnya sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni, tidak akan mengampuni orang yang demikian. Nanti ada dalilnya ke depan dia. Karena Allah mau mengampuni dosa itu kalau orangnya bertobat. Kalau ini kan tidak bertobat, orang ini malah terus berbuat dosa. Lalu terpikirlah dia ini akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ngimpi taeta dia akan dapat ampunan dari Allah. Taeta pas bisa mimpi dapat ampunan dengan dengan terus menerus berbuat dosa seperti itu. Nanti di depan ada ayat-ayatnya yang Allah pasti mengampuni sebetulnya, tapi SKB biasa kan, syarat dan ketentuan berlaku. Enak aja seolah-olah tergantung, kalau menurut saya Allah mengampuni saya, terpaksa Allah itunya mengampuni. Emang Allah itu mengikuti kehendak manusia? Jadi sekarang nih judulnya seperti ini ya, al-ghalatu fi tasmiyati tamanni rojaan. Kesalahan nih di sini nih, kesalahannya manusianya, kesalahan menamai tamani dengan roja. Ya, kesalahan menamai lamunan, khayalan
di mistik. Gitulah diubah jadi harapan, padahal kan diganti nama, berarti nih ganti nama tamani jadi roja, tetap gak akan mengubah hakikat. Kemarin juga sudah saya sampaikan kan ya, di dalam kaidah usul fikih ada tuh yang kaidah demikian, al asma'u la tughayyirul haqa'iqa wal ahkam. Nama ganti nama nggak akan mengubah hakikat dan hukum dari sesuatu. Nah, ini setan yang menipu. Padahal sesungguhnya tetap saja hakikat dan hukumnya tadi kan tidak mengubah hakikat dan hukum kan. Nama ganti nama gitulah, nggak akan mengubah hakikat dan hukum. Tamani adalah tamani, mau disebut roja rek disebut kusarnya roja, nggak akan mengubah hakikat dan hukumnya. Di mana tamani itu kan sesuatu yang mustahil terjadi. Nah ini seperti ini nih ya, judulnya demikiannya, al-ghalatu fi tasmiyati tamanni rojaan. Jadi harus mengetahui lah, berarti harus mengetahui kan hakikat dari tamani yang seperti apa, roja yang seperti apa. Jangan sampai tertukar, jangan sampai mudah tertipu. Hakikatnya itu tamani, tapi oleh setan direkayasa, dipelintir ini roja, percaya lagi kepada setan. Ya sehingga kan kalau malah percaya lagi kepada setan, jadi tertanamlah di dalam dirinya pasti diampuni. Ya enaklah kalau seperti itu, berbuat dosa juga nyaman-nyaman saja karena sudah merasa pasti diampuni. Bener kan, gurur nu dikitu teh. Yahudi Nasrani dulu guru, kafir pasti gurur. Orang kafirnya, kalau orang kafir kan segala penyakit hati pasti ada. Gururnya Yahudi dan Nasrani itu kan seperti itu. Kalaupun kami harus masuk neraka, paling beberapa hari, artinya kesananya kan diampuni kan, menurut mereka. Itu di surat Al-Maidah itunya, kalaupun itu mereka mau masuk neraka, paling beberapa hari. Beberapa hari, ngono gitu. Ya ada namanya tertipu. Kalau paling beren bapoe lah di neraka ge. Anggap we ulin ke Cimanggu. Anggap we ulin ke Ciater. Yang rada panas berunda mah. Seperti ini nih. Fa in kulta. Nah, jika kamu mengatakan begini, fa ainal ghalatu, kesalahannya di mana? Emang salahnya apa? Kalau orang yang terus-menerus berbuat dosa tadinya punya harapan diampuni, salah nggak? Tak itu ini setannya anu ahli pisan dia ya. Jagoan lah pokoknya, setan mah mahir itu. Ya sampai manusia tertipu lah, sampai celaka. Ya fa ainal ghalatu, di mana kesalahannya? Itu kan emang salahnya apa? Fi qaulil usati wal fujjari innallaha karimun. Di mana coba salahnya? Emang salahnya apa? Kalau al-usot, orang yang suka berbuat dosa, wal fujar, fujar lu spesialis dosa mah. Orang yang suka berbuat dosa dan orang yang spesialisnya berbuat dosa mengatakan seperti ini, innallaha karimun. Allah itu kan maha mulia. Wa anna narju rahmatahu wa magfiratahu, dan kami berharap mendapatkan rahmat dan magfirahnya dan ampunannya. Nah, ya seolah-olah demikiannya nih. Jika kamu mengatakan begini, di mana salahnya? Bagaimana? Ya apa salahnya kalau seorang yang sering berbuat dosa, bahkan al-fujjar itu orang yang tidak berhenti terus menerus berbuat dosa, mengatakan seperti ini, sesungguhnya Allah itu maha mulia dan kami mengharapkan rahmat serta ampunannya. Bukankah Allah sendiri yang berfirman? Ini menurut mereka masih demikiannya, yang mempertanyakan gitu, emang salahnya apa? Salahnya di mana? Kalau orang yang sering berbuat dosa, orang yang terus-menerus berbuat dosa mengatakan seperti itu, Allah kan maha mulia dan kami mengharap
kayaknya ya roja gitu. Dan kami mengharapkan rahmat serta ampunannya. Bukankah Allah telah berfirman, ana inda zonni abdi bi, sesungguhnya aku, ini hadis qudsi berarti Allah berfirman nih, aku ini tergantung kepada sangka hambaku. Aku ini tergantung kepada sangka hambaku terhadapku. In zanna khairon falahu wa in zanna syarron falahu. Jika hambaku bersangka baik, maka aku akan baik terhadap orang itu. Dan jika hambaku bersangka buruk kepadaku, aku akan buruk kepada orang itu. Jadi orang tadi kan bersangka baik kan? Bersangka baiknya apa? Kami mengharapkan mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Karena Allah itu maha mulia, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Itu kalimat tersebut. Makanya di awal tadi, apa salahnya? Emang salah gitu kan? Emang salah. Kalau seseorang yang pendosa itu punya keinginan, punya harapan untuk diampuni dan dimuliakan oleh Allah. Sementara Allah sendiri yang sudah berfirman seperti ini, aku tergantung kepada sangka hambaku kepadaku. Orang yang si pendosa, si yang tadinya yang terus berbuat maksiat itu, mereka itu tertanam di dalam diri mereka harapan dirahmati, diampuni itu oleh setan, ditanamkan tenang saja, kamu ini pasti dirahmati, kamu pasti diampuni, kamu jangan putus harapan. Soal berbuat dosa mah dar teruskeun lah aman. Teh kitu teh setan berbuat dosa mah teruskeun anggerkeun. Kade ulah heureun. Kan setan beka kitu. Kade berbuat dosa mah ulah heureun nya. Teruskeun anggerkeun. Ini kan hadis, ini kan benar. Ana inda zonni abdi, aku ini ana inda zonni abdi bi, aku ini tergantung kepada sangka hambaku kepadaku. Jika hambaku bersangka baik, maka aku akan baik kepada orang itu. Jika sangka hambaku buruk, aku akan buruk kepada orang itu. Ini hadis nih, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al Baihaqi. Nah, coba ada yang salah nggak sampai di situ? Tak ada salah nama. Allah itu mulia dan kami mengharapkan, itulahnya kami mengharapkan mendapatkan rahmatnya, ampunannya dan dimuliakan oleh Allah. Harapan itu terus tertanam, tapi berbuat dosanya terus, beramal solehnya enggak gitu, di mukadimahnya gitu kan. Wa ihmaluhumul a'mal, beramal solehnya enggak, karena malah ada yang spesialis dosa. Lalu dia kaitkan dengan ampunan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Ngimpi tah nu kitu gitu kan, itu bukan harapan, itu tamani, itu lamunan, itu khayalan bagi orang yang demikian. Melamunkan, menghayalkan dia ini dapat ampunan, dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Tapi kan seolah-olah kan tidak salahnya. Makanya yang barusan seperti ini. Emang salah gitu ya? Di mana coba salahnya? Kalau seseorang yang sering berbuat dosa, bahkan yang tidak berhenti berbuat dosa, mengatakan demikian, Allah Maha Mulia, kami mengharapkan mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Kan Allah sendiri yang berfirman. Ini kan buat mereka demikiannya. Kan Allah sendiri yang berfirman, aku tergantung kepada sangka hambaku kepadaku. Jika bersangka baik, maka aku baik kepada orang itu. Jika orang itu bersangka buruk kepadaku, aku akan buruk kepada orang itu. Nah, saya akan bersangka baik, yaitu diampuni, dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Fama hadza illa kalamun sahihun maqbuluz zahiri fil qulub. Benar nih. Jadi jawabannya yang tadi emang salah.
Emang di mana salahnya kalau seorang pendosa mengatakan demikian? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Secara zohir tidak ada yang salah. Malah kan dalam kitab Burikok bab ini kalau nggak salah, nanti kesini juga ada nih ya. Bab ini kalau di dalam kitab Burikok mah ya, yang ini nih bab naon teh disebut teh takut optimis disertai dengan rasa khawatir. Kan hadisnya yang saya ingatnya kurang lebih maknanya di dalam kitab Burikok itu, kalau saja orang-orang kafir tahu mereka tentang rahmat Allah, mereka tidak akan berputus asa. Mereka tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Tapi kan maknanya ya segeralah berhenti dari kekafirannya. Kafirnya terus, tapi dia itu kemudian berharap rahmat Allah. Dan eta no kitu deui, ngimpi no kitu mah. Dan kalau saja orang mukmin tahu, mukmin nih, ini yang tadi kafir yang pertama, kalau saja orang kafir tahu tentang rahmat Allah, pasti mereka tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Itu kan maknanya ya berhentilah dari kekafirannya kalau ingin dapat rahmat Allah. Dan sebaliknya itu bagian optimisnya, artinya kan optimis bisa mendapat rahmat Allah asal tadi itu ya Ban, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai terus menerus kufur sampai mati, lalu di dalam pikirannya, saya tidak putus asa dari mendapat rahmat Allah. Nggak akan bisa didapat. Nah, kemudian rasa khawatirnya adalah kalau saja orang mukmin tahu tentang besarnya, tentang kerasnya itulahnya azab Allah, ya pasti mereka tidak akan merasa aman. Kalau orang kafir tahu tentang rahmat Allah, pasti mereka nggak akan putus asa. Kalau orang yang beriman tahu tentang berat, keras, sadis, kejamnya azab Allah, pasti mereka tidak akan merasa aman. Nah, makanya ini harus selalu ada di dalam diri, optimis, ya. Apalagi lah katakanlah, kalau memang ketaatannya tingkat tinggi, wajib optimis. Tapi jangan sekali-kali merasa aman meskipun sudah demikian. Jadi tetap saja harus optimis disertai kekhawatiran, rasa takut itu tidak boleh hilang. Nah, kembali ke sini nih. Famahaza ila kalamun sahihun. Nah, kalimat yang tadinya apa salahnya? Di mana salahnya? Emang salahnya gimana? Salah apa? Yang tadi itu kalimat yang benar, bisa diterima secara zahir, tapi seperti ini nih masalahnya. Al jawabu nih jawabannya. Ya, karena tadi kan di awal diajukan pertanyaan, apa salahnya? Di mana salahnya? Fa'lam inna syaitana la yagwal insana illa bi kalamin makbuliz zahiri mardudil batil. Ketahuilah bahwa setan itu tidak akan menyesatkan manusia kecuali dengan kalimat-kalimat yang benar. Kalau setan menyampaikan kalimat yang benar teh, yang menurut zohirnya benar atau nampak benar. Seperti ini nih, contoh lain ya yang saya ingat. Di Al-Baqarah berapa? 268 kalau nggak salah. Kita lihat nih ya, 268 atau 269 nih. Itu yang ayatnya asyaitonu ya'izukumul faqra. Setan itu dalam ayat tersebutnya menjanjikan, itu artinya menghembus-hembuskan. Setan itu menghembuskan lah, itu membisikkan. Ini nih di ayat 25 ayat 268 atau 269 nih. 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra.
setan itu bahasanya di sini sih menjanjikan, membisikkan ya, al-faqro ini terkait dengan infak sodakoh nih ayat ini. Ternyata tentang berinfaknya di Al-Baqarah itu panjang nih dari 264 gitu kalau nggak salah sampai 27 berapa kalau nggak salah 14 ayat itu. 264 ya 264 tuh. Lebih ketang dari 26 261 ya, dari tentang infak sodakoh nih di Al-Baqarah dari ayat 261 nih, masalul lazina yunfikuna awwalahum fisabilillah. Nah dari ayat itu mulainya perbandingan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah. Kama sali jannatin anbatat sab'a sanabil, seperti seperti kebun ya, yang memunculkan 7 tangkai. Wa fi kulli sunbulatin mi'atu jannah, dan di setiap tangkainya itu ada 100 buah. Nah teruslah pokoknya tentang infak sedekah ini panjang nih, 261 sampai 274 kalau nggak salah. Nah di tengah-tengahnya berarti nih di ayat 268-nya ada ayat seperti ini. Asyaitonu ya'idukumul faqro, itulah yang dihembus-hembuskan setan. Nah ini seolah-olah benar. Ini seolah-olah benar. Kalau kita melihat secara kasat mata, apabila kita infak sodakoh itu kan berkurang kan jumlahnya. Kalau seseorang punya, misalnya seseorang punya uang 100.000, lalu infak sedekah 10.000, terus yang ada berapa? Nah itu yang benar berkurang. Benar mengurangi itu kekayaan, dalam arti kalau uang tadi nominalnya dari 100.000 diinfakkan, disedekahkan kan tinggal 10. 90. Ternyata pada kalimat-kalimat seperti itu setan deh. Lalu diterimalah oleh kita. Oh iya ternyata ini tinggal 90, kan berkurang. Apalagi kalau banyak, cek setan, miskin kamu gitu kan. Setan kan seolah demikian. Apalagi kalau banyak, kalau sering infak sedekah, miskin kamu. Semakin berkurang lah itu kan harta yang ada pada kamu. Seolah-olah benar, padahal kan satu nih ya, ini ada hadis yang mana kosot sodakotun min mal, sodakoh itu sama sekali tidak mengurangi harta. Kemudian yang satu lagi kan yang ini kan, kalau seseorang suka mengatakan ini punya saya, ini milik saya, padahal yang menjadi milik yang sesungguhnya itu hanya 3 kan. Satu apa yang dimakan, akhirnya jadi sampah. Apa yang dipakai hingga lusuh, rusak, akhirnya jadi sampah. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu sodakohkan, itulah harta kamu yang sesungguhnya. Itulah harta hak milik kamu yang sesungguhnya yang akan terbawa sampai ke akhirat. Jauh kan sebetulnya kan hakikat sodakoh itu demikian kan menurut Allah. Tapi menurut setan, wah habis harta kamu kalau kamu kalau kamu terus itunya, kalau kamu sering bersodakohnya, cobalah lihat misalnya uang di saku kamu, kalau kamu terus sodakoh, miskin kamu. Nah tapi seolah-olah benar kan, nanti manusia itu akan terpengaruh kepada melihatlah jumlah yang tersisa. Oh iya, sedekah deui beak atuh miskin saya. Setan seolah-olah benar, padahal kan kalau menurut Allah justru apa yang kamu sedekahkan itulah harta kamu yang sesungguhnya yang akan terbawa sampai ke surga, yang akan terbawa sampai ke akhirat, sampai ke surga. Dan oleh Allah kan digantian ke surga, digantian anak. Maka itu percuma mau rupiah yang naon atuh. Ya kita sedekah 10.000, oleh Allah diganti dengan
10 kali lipat misalnya jadi 100.000, itu akan terbawa sampai ke surga. Emang di surga ke Soekarno-Hatta payu? Rek beli ke mana? Rek beli ke mana lu duit 100.000 dari itu mah mulai dagang bari ge. Hayang naon hanya tinggal terlintas keinginan pasti diwujudkan. Nah itu setan tanya, setan itu nih ini seperti berarti kan ini nampak benar apa yang tadinya. Emang salahnya di mana? Apa salahnya kalau orang yang terus-menerus berbuat dosa memiliki harapan, seolah-olah harapannya dalam tanda kutip, nah harapannya, padahal itu bukan harapan sesungguhnya kan, tapi dipelintir oleh setan. Ini judulnya nih kan, judulnya itu yang sekarang itu ini ya. Ini kesalahan menamai tamani dengan roja. Kesalahannya itu adalah merasa menamai isinya menamai tamani dengan roja, hayalan lamunan itu dinamai harapan. Nah ketahuilahnya bahwa setan itu tidak akan menyesatkan manusia kecuali dengan kalimat-kalimat yang menurut zohirnya nampak benar. Contoh yang tadi lah. Ya asyaitunu ya'idukumul faqro. Setan itu menjanjikan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada kalian dengan fahsya. Fahsya di sini bakhil, itulah yang setan perintahkan. Setan itu yang memerintahkan bakhil. Jangan diberikan nanti kamu habis hartanya. Nah itu setan. Bener kan? Seolah-olah gitu. Lampak benar gitu apa yang disampaikan setan. Terus keluarkan sedekah, beak atuh meureun miskin maneh. Oh nyanya, oh nyanya. Ini jagoan pisan setannya. Nah setan ketahuilah sesungguhnya setan itu tidak akan menyesatkan manusia kecuali dengan kalimat-kalimat yang sebutannya di sini makbuluz zohir. Kalau menurut zohirnya itu, iya itu bisa diterima, itu benar. Atau dengan kata lain lah demikiannya, dengan kalimat yang nampak benar. Menurut teksnya, menurut yang tersuratnya itu nampak benar. Mardudul batil. Nah, padahal ya teteh anu kalimatul haqqi wa urida bihal batil. Kalimat yang hak, kalimat yang benar, tapi ditujukan untuk sesuatu yang salah, sesuatu yang batil. Eta setan teh didinya tah. Walaula husnu zahirihi laman khoda'at bihil qulub. Kalau saja pada redaksinya apa yang dibisikkan setan itunya, ini yang dibisikkan setan nih. Kalau saja pada redaksi apa yang dihembuskan, dibisik-bisikan setan itu secara zahirnya tidak nampak benar, nggak akan ada manusia yang tertipu. Ya kalau secara teksnya apa yang dibisikkan, yang dibisikkan kalimat lah tadinya. Seolah-olah tadi yang tadi misalnya kamu jangan sodako, miskin kamu dengan bersodakoh, tak kalimat tersebut itu misalnya demikianlah zohirnya. Nah kalau saja pada teksnya, pada zohirnya kalimat yang dibisikkan oleh setan itu tidak nampak benar, nggak akan ada yang tertipu pasti. Karena orang tertipu itu kan nampaknya itu kan nampak dari luarnya benar, nampak dari luarnya menarik. Semua yang menipu kan demikian, manis di mulut sebetulnya kan, yang menipu matu manis di mulut, amis. Wah seperti apa yang disampaikannya menarik. Padahal namanya juga upit. Nah, karena nipu mah harus menarik. Harus sampai orang tertarik. Makanya yang disampaikannya itu nih yang menipunya, apalagi setan yang
yuwaswisu fi sudurina, halus pisan, lemas pisan, sampai manusia itu sulit mencari salahnya di mana. Dari apa yang dibisikkan setan itu salahnya di mana? Itu sampai manusia kesulitan menemukan demikian. Benar kan kalau di awal nih ya tentang gurur ini. Gurur ini bagian dari kebodohan. Artinya yang benar-benar bisa melihat di mana kesalahannya pada kalimat yang nampak benar. Hanya orang yang berilmu. Ya, hanya orang yang berilmu ya yang bisa melihat itunya kesalahan pada kalimat, pada bisikan yang secara teksnya, secara redaksinya ini nampak benar. Di awal-awalnya mungkin masih ingatnya bahwa gurur ini bagian dari dungu, bagian dari bodoh. Makanya dalil pertama ya dalil di awal pembahasan tentang tentang gurur ini kan hadis yang ahmak. Hadis yang bodoh, tentang orang bodoh, yaitu yang hidup mengikuti hawa nafsunya tapi dia berharap dalam tanda kutip tadi hadis nanti. Nah, ke Nabi lah yang kemudian menyingkap. Nah, ini ilmu, makanya hanya dengan ilmu. Nabi lah yang kemudian menyingkap hal tersebut, yaitu Nabi menyabdakan, nu ieu deui hadis ini yang dimuat al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku manit taba nafsahu hawa manit taba nafsahu hawaha wa tamanna. Oleh Nabi disebutnya tamanna, bukan tarju bahasa Arab nama. Kalau roja yarju di sini wa tamanna, tamani nya pinternya Nabi tanya. Secara bahasa juga pinter Nabi teh, bukan roja, berarti di sini tamani. Ini seolah-olahnya kita sambungkan lagi dari awal begini. Ini jawabannya nih. Ketahuilah bahwa setan itu tidak akan menyesatkan manusia kecuali dengan membisikkan, menghembus-hembuskan, membisikkan kalimat-kalimat yang secara zahir itu nampak benar. Sebetulnya tentunya nampak benar artinya sebetulnya itu mardudul batil, itu adalah kebatilan. Tapi kan kalau pada redaksi yang dibisikkan oleh setan itu tidak nampak benar, mana mungkin ada manusia yang tertipu. Yang mana mungkin ada ya manusia yang tertipu kalau yang pada apa yang dibisikkan setan itu jelas-jelas salahnya. Mana mungkin ada manusia yang tertarik? Mana mungkin ada manusia yang tertipu? Nah, makanya kan kalau penipu itu kan disebutnya teh bermanis mulutnya manis, amis pika genaheun, pika hayangan, pika bitaheun gitu kan, itulah penipu. Nah, kalau tidak demikian mana ada yang tertipu? Apa nu dagang alpukat ge kitu? Apa nu dagang alpukat ge? Wah, tuh ieu mah alpukat mantega cenah ieu mah paling ge 2-3 poe ge arasak gerasok. Pokoknya mah tinggal itu bentuk lagi, tinggal di anu sampai tertarik. Ari geus dibeli teh saminggu can asak ngadon baruruk paksa we di kereut ditinggali teh boro-boro alpukat mantega jeung ramat wunggul jeung bilatung katipu tah. Tapi kan orang pedagangnya dia memang mau yang menipu mah harus demikian. Nah, setan teh pakarna kikituan mah. Pakarna lain karena Suanda sih. Pakarna jagona setan mah kikituan teh. Nah, karena kalau pada zohirnya teksnya apa yang dibisikkan setan itu tidak nampak benar, mana mungkin ada manusia yang tertipu. Nah, dalam hal ini
Walakinnan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kasyafa'an zalika. Nah, oleh Nabi diungkap hal tersebut. Yaitu dengan menyabdakan hadis yang ini yang di awal, al kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, tuh kan cerdas, pinter, nu bodoh nu katipu mah. Karena gurur ini kan bagian dari bodoh. Gurur ini ya bagian dari bodoh. Kalau kita kembali ke definisinya, apa sih gurur? Penyakit hati gurur itu yang ini diulang-ulang kan ya, saya ulang-ulang nih setiap kali pertemuan. Apa sih penyakit hati gurur? Nyaman, bahkan nikmat ketika melakukan sesuatu mengikuti hawa nafsunya. Nyaman, rasa nyaman dan nikmat ketika melakukan sesuatu yang mengikuti hawa nafsunya. Padahal itu adalah kegelapan dan tipuan setan. Itu kan definisinya demikian. Nah, Rasulullah SAW yang menyingkap al-kais. Oh, ini paingan. Sebenarnya pintar justru Nabi tanya al-kais. Tanu pintar mau katipu. Itu kan al-kais nih. Al-kais, orang yang cerdas, orang yang pintar, bahkan orang yang jenius, brilian lah. Ini menurut Nabi nih ya. Bukan soal IQ-nya di indeks berapa, bukan. Nih menurut Rasulullah yang seperti ini. Orang yang pintar, cerdas, jenius, bahkan brilian itu adalah orang yang seperti ini. Ittaba'a nafsahu dana nafsahu. Orang yang mampu mengendalikan diri, menguasainya, mengendalikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan terus menerus beramal untuk lima ba'dal maut, untuk segala kemungkinan, untuk segala sesuatu setelah kematiannya. Orang yang cerdas, orang ya al-kais, pintar, cerdas, jenius, bahkan ini brilian nih, yaitu orang yang mampu menguasai, mampu mengendalikan diri, ya berarti diarahkan ke dia, tidak berhenti beramal soleh untuk sebutnya untuk nanti menghadapi, menjalani segala sesuatu yang akan terjadi itu setelah kematiannya. Wal ahmaku iya ya nu super duper dungu ya. Bukan jahil lagi sih di menurut redaksi yang ininya, bukan jahil lagi, bukan jahlun, jahil lagi, ahmak. Ahmaknya pun hamko itu dungu, ahmak terdungu, paling dungu, pakai isim tafdil nih kalau bahasa Arabnya. Dan yang manusia yang paling ya telah super duper dungu adalah manit taba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti, membiarkan dirinya gitu ya. Kalau tadi kan yang cerdas makan menguasai, mengendalikan diri, kalau ini malah membiarkan dirinya mengikuti al-hawa, mengikuti hawa nafsunya. Watamana, nah di sini katanya bukan roja, watamana, tapi dia melamun. Kata Nabi bukan mengharap, cek setan mengharap mah. Kalau menggunakan kata roja seolah-olah benar nih, masih ada harapan. Di sini tamani, mimpi. Hidup mengikuti artinya kan membiarkan dirinya, mengikuti nafsunya, mengikuti al-hawanya, mengikuti kahayang jeung karesepna. Tapi di samping itu dia, kalau Rasulullah bahasnya tamani, dia berhayal, dia melamunkan, dia mimpi akan dengan banyak khayalan, banyak impiannya. Tadi teh lah akan akan dirahmati oleh Allah, akan disayangi oleh Allah, akan diampuni oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah, diberi derajat yang tinggi, ngalamun nama gitu. Sementara hidupnya itu mengikuti al-hawa, hidupnya mengikuti nafsunya. Nah ini yang oleh setan, sabda Nabi ini yang oleh setan dipelintir, direkayasa
untuk orang yang hidup mengikuti hawa nafsunya ini, kalau Rasulullah menyebutnya tamani, diganti oleh setan dengan tarju. Katakan bahasa Arabnya ya, dari tamanna jadi tarju, mengharap. Bahkan oleh setan itu terus ditanamkan, diyakinkan bagi orang yang seperti ini nih, yang hidup mengikuti hawa nafsunya, yang mengikuti kahayang jeung karesep, nah pokoknya hirup nanti lah. Bahkan kan kalau al-fujjar tadinya yang hidupnya hanya mengikuti al-hawa, kahayang jeung karesep, nah itu spesialis dosa karena gak ada amal soleh. Karena hidupnya mengikuti hawa nafsu, bukan taat kepada Allah, tapi mengikuti hawa nafsunya. Yang sebetulnya orang demikian apabila dia berpikir saya dapat ampunan gak dari Allah, ngimpi, cek Nabi itu berenang, mimpi kamu dapat ampunan dari Allah, tapi oleh setan. Tamaninya itu diganti dengan roja. Oh tenang, dapat, cek setan mah dapat, Allah itu kan maha luas ampunannya, kamu juga tahu, cek setan itu ayatnya geloba, pinter setan mah lebih kesebelin apal di ayat Quran. Dosa kamu satu orang seberapa banyak, seberapa besar dosa kamu, sementara ampunan dari Allah wah tanpa batas, pastilah dapat ampunan, tenang saja. Kumaha tuh ya dosa, dar teruskan kadenya berbuat dosa Allah eureun, dah itu mah setan begitu. Aman lah, kalem pokoknya mah tuluikeun nya, anggarkeun berbuat dosa na mah Allah eureun. Teruslah kan si orangnya itu merasa pasti, bahkan gitulah, merasa ada harapan, merasa pasti diampuni dosanya. Nah padahal yang sebenarnya seperti ini, Rasulullah menyabdakan watamanna bukan tarju. Orang yang super duper dungu, dungu naon deui atuh bahasa nu yang demikiannya, yaitu orang yang manit tabaa nafsahu hawaha, orang yang membiarkan dirinya itu dituntun oleh kahayang jeung karesepna, dituntun oleh al hawanya, dituntun oleh hawa nafsunya. Artinya yang dilakukannya bukan ketaatan kepada Allah, karena itu mengikuti kahayang jeung karesepna. Wa tamanna 'alallah, tapi dia berharap gitunya, melamunkan sih sebetulnya, redaksinya melamunkan. Dia melamunkan, dia menghayalkan, dia bermimpi kepada Allah dengan berbagai macam hayalan yang oleh setan diganti dengan harapan. Tapi kasugan we atuh nepi ka Tanjung Harapan itu soalnya. Nepi ka Tanjung Harapan. Ada eta Tanjung Harapan, aduh Pulau Impian pokoknya mah. Nah ini kan judulnya kan Al-Ghalatu fi tasmiyati tamanni rojaan. Kesalahan tamani disebut dengan roja. Ya, padahal tadi kan mengganti nama, ganti sebutan tidak akan mengubah hakikat dan hukum dari sesuatu. Ini tetap saja sebetulnya sesungguhnya ngimpi, itulah mimpi kalau mendapatkan ampunan dengan menjadi manusia yang terus hidupnya itu hanya mengikuti hawa nafsu, mengikuti al-hawa, tidak ada ketaatan kepada Allah atau sangat minim ketaatan kepada Allahnya. Wa hadza huwa tamanni 'alallahi ghayyara syaitan. Ini kalimat ini nih ya, saya garis bawahi nih. Wa hadza huwa tamanni 'alallahi ta'ala. Ini sebetulnya adalah lamunan, khayalan terhadap Allahnya, ya melamunkan, menghayalkan gitu ya, tadi kepada Allah menghayalkan demikian. Ghayyara syaitanu ismahu. Nah setan mengganti namanya, sebutannya dari tama ismahu fasamahu rojaan, tamani lamunan atau khayalan itu oleh setan diganti. Ghayyara syaitanu ismahu, setan mengganti namanya, setan mengganti sebutannya, fasamahu rojaan, nah oleh setan dinamai roja.
hatta khoda'a bihil jahlu, sehingga tertipulah orang-orang yang oon. Hatta khoda'a bihil jahla, hingga setan menipu dengan mengganti sebutan itu digunakan untuk menipu orang-orang yang bodoh. Jadi kalau kalimatnya demikian ya, hatta khoda'a bihil atau khudi'a bihil jahlu bolehnya atau sayanya, sehingga tertipulah dengan sebutan tersebut orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Yang benar tentu kan dari Nabi kan, di mana Nabi menyebut orang yang demikian, tapi kaitan dengan Allahnya, dia diampuni, dia dirahmati, dia dimuliakan. Ngimpi tamani ngelamun gitu mah bukan, itu bukan harapan, tapi itu lamunan yang pasti tidak akan terjadi. Yang pastinya pasti tidak akan terjadi hal tersebut. Jam lagi geningan lagi hot-hotnya gitu ya. Jam lagi dah tuh kumaha tuh ternyata masih panjang deh ya, udah diteruskan ya tuh, mau sampai kapan? Nanti yang benarnya, berarti yang benarnya. Jadi yang disebut roja yang seperti apa yang benarnya? Wah panjang nih, nggak bisa sekilas. Kalau tadi kan tamani oleh setan di mistik menjadi roja. Padahal kan perubahan nama itu tidak akan mengubah hakikat dan hukum. Jadi roja yang sebenarnya seperti apa? To be continued lah pokoknya mah. Next etama lah itu tah. Roja itu seperti apa? Roja itu yang mana? Banyak ayatnya yang memang tadi benar kalau hadis tadinya mengatakan jangan putus harapan. Harapannya benar, harapan, bukan jangan putus khayalan, jangan putus lamunan. Roja nu asli gitu ya mah. Roja yang asli yang seperti apa?